Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Awalia Apriliani, NPM 214102016. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peranan sistem jaminan halal di suatu industri makanan. Saya mengambil salah satu jurnal penelitian oleh Hartanti et al. Dengan judul Analisis Kriteria Sistem Jaminan Halal pada Produksi Susu di PT Greenfields Indonesia tahun 2019. Berikut merupakan tangkapan layar daripada jurnal yang saya ambil dari Hartanti et al. Kemudian sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kriteria dari sistem jaminan halal, kita harus tahu dulu sistem jaminan halal itu sendiri apa. Sistem jaminan halal merupakan manajemen yang disusun oleh sebuah perusahaan untuk menjaga konsistensinya dalam memproduksi produk halal yang sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI yang berlaku. 11 kriteria daripada yang akan saya jawab atau yang saya jelaskan selanjutnya yaitu berisi yang pertama itu kebijakan halalnya, yang kedua tim manajemen halal, ketiga pelatihan dan edukasi, yang keempat bahan, 5 produk, 6 fasilitas produk, 7 prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, 8 kemampuan telusur atau traceability, yang ke-9 penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, 10 audit internal, 11 kaji ulang manajemen. Langsung saja ke pemaparan yang pertama yaitu mengenai kebijakan halal. Kebijakan halal adalah pernyataan tertulis komitmen manajemen puncak untuk senantiasa menghasilkan produk halal secara konsisten. Seperti yang tertera pada tabel di atas, bahwa PT Greenfields ini sudah 100% terjaga kebijakan halalnya. Hal ini menunjukkan bahwa PT Greenfields Indonesia telah berkomitmen menghasilkan produk halal dengan perwujudan moto yang berbunyi gigih dalam menghasilkan produk susu yang berkualitas, halal, aman dikonsumsi, berwawasan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Inovatif dan kreatif dalam memelihara dan mengembangkan sistem manajemen keamanan pangan dan sistem jaminan halal serta lingkungan. PT Greenfields Indonesia telah menjamin seluruh produk yang dibuat untuk pasar Indonesia telah disertifikasi oleh LPOM MUI. Yang kedua, tim manajemen halal. Tim manajemen halal itu sendiri merupakan suatu kelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan sistem jaminan halal di perusahaan. Di PT Greenfields Indonesia memiliki tim manajemen halal yang telah ditetapkan dan ada bukti penunjukannya, sehingga diperoleh persentase 100% untuk keseluruhan pada indikator tim manajemen halal. Untuk bukti penunjukannya terdapat pada surat tugas dengan nomor GI _MP _ST QAD _01 _1 _18. Yang ketiga, pelatihan dan edukasi. Pelatihan yang dilakukan harus memiliki materi yang meliputi HAS 23.000. Sebelum melakukan pelatihan sertifikasi halal, perwakilan perusahaan harus telah mengikuti pelatihan eksternal. Dan hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar trainer dari internal dapat memahami kriteria sertifikasi halal dengan benar. Di PT Greenfields Indonesia menjadi salah satu industri makanan pemegang sertifikat halal dan telah mengikuti pelatihan di LPPOM MUI, maka dilakukan pelatihan eksternal sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Oleh karena itu, persentase kesesuaian secara keseluruhan ini dihasilkan sebesar 100%. Yang keempat, bahan. Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan susu terdiri dari bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan baku adalah seluruh bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk dan menjadi bagian dari komposisi produk. Untuk bahan baku utama yang digunakan dalam proses pembuatan susu di PT Greenfields Indonesia adalah susu sapi segar jenis Friesian Holstein yang didatangkan dari Australia. Bahan baku tambahan yang digunakan dalam proses produksi susu diantaranya gula pasir, AMF atau minyak kelapa sawit, bubuk skim, stabilizer rekodan SU128, garam, choco flavor, F6351, bubuk kuning telur, emulsifier, ekstrak malt, perisa strawberry, mochaccino, dan vanila, serta pewarna. Bahan baku penolong yang digunakan dalam proses pembuatan susu yaitu air yang khusus digunakan untuk proses.
Presentase kesesuaian yang diperoleh pada bahan sebesar 100% karena mempunyai dokumen pendukung yang memadai seperti dokumen karakteristik raw material, yang berisi nama bahan, deskripsi bahan, informasi nutrisi dan komposisi, karakteristik keamanan pangan, metode produksi, umur simpan, kondisi penyimpanan, kemasan, informasi pada label. Ini berkaitan dengan safety, handling, dan preparasi, kemudian metode distribusi dan supplier. Terdapat juga sertifikat halal di diagram alir proses, MSDS, dan kombinasi dari beberapa dokumen lainnya. Sehingga total presentase secara keseluruhan untuk indikator pada bahan ini 100%. Selanjutnya produk. Produk di PT Greenfields Indonesia disertifikasi tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, produknya itu ada susu ESL Skim Milk, Fresh UHT dengan berbagai varian rasa, yogurt, dan lain sebagainya. Contohnya ada di samping. Produk di PT Greenfields Indonesia juga tidak memiliki bau dan rasa yang tidak mengarah pada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Daftar bahan susu juga disetujui oleh LPOM MUI, jadi tidak ada yang mengarah ke arah haram. Dari masing-masing bahan juga sudah sesuai indikatornya, jadi indikator daripada produk ini semuanya sudah 100%. Selanjutnya fasilitas produk. PT Greenfields Indonesia pada fasilitas produksi tidak melakukan penambahan dan tidak melakukan tempat maklon, maka tidak ada produksi yang digunakan secara bergantian dengan bahan-bahan yang mengandung babi atau turunannya. Fasilitas produksi di PT Greenfields Indonesia juga terbebas dari najis dan dilengkapi dengan fasilitas sanitasi. Proses produksi susu UHT dan ESL tidak terdapat alat yang mengandung bahan najis atau haram seperti babi dan turunannya. Karena terdapat misunderstanding dengan responden, maka presentase kesesuaian yang diperoleh sebesar 91,6%. Jadi bisa dilihat ya, di poin yang kelima itu terdapat misunderstanding dengan responden yang mengatakan tidak terdapat peralatan produksi yang terbuat dari bahan haram atau najis. Karena mungkin ada misunderstanding, jadi kesesuaiannya itu hanya diberi 33,3% yang membuat secara keseluruhan total presentase daripada indikator fasilitas produk ini hanya sebesar 91,6%. Kriteria yang ketujuh yaitu prosedur tertulis untuk aktivitas kritis. Maksudnya itu merupakan seperangkat tata cara kerja yang dilakukan untuk mengendalikan aktivitas kritis. Nah, terdapat beberapa prosedur dalam aktivitas kritis, yaitu prosedur seleksi bahan baru, prosedur pembelian, prosedur formulasi produk pengembangan produk baru, prosedur pemeriksaan barang datang, prosedur produksi, prosedur pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, prosedur penyimpanan dan penanganan bahan atau produk, dan produk transportasi. Masing-masing dari setiap prosedur diperoleh persentase kesesuaian sebesar 10%, karena pada tiap prosedur telah terlaksana sesuai dengan peraturan khas 23.000. 8. Kemampuan telusur atau traceability. Produk yang disertifikasi dapat tertelusur berdasarkan dari bahan yang disetujui oleh LPPOM MUI dan diproduksi di fasilitas produksi yang bebas dari babi atau turunannya. Bahan dengan kode yang sama selalu mempunyai status halal yang sama. Informasi bahan tertelusur pada semua kegiatan kritis, bahan yang repackage reliable tertelusur identitas aslinya. Sehingga ketersediaan bukti ketertelusuran produk di PT Greenfields Indonesia diperoleh persentase kesesuaian sebesar 100%. 9. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Produk yang tidak memenuhi kriteria adalah produk bersertifikat halal yang terlanjur dibuat dari bahan yang tidak disetujui LPPOM MUI dan atau diproduksi di fasilitas yang tidak bebas dari bahan babi atau turunannya. Persentase kesesuaian yang diperoleh daripada PT Greenfields Indonesia ini sebesar 77,8%, karena dua responden diantaranya menjawab dengan jawaban yang berbeda pada poin produk yang tidak memenuhi kriteria dan terlanjur dijual. Sudah dilakukan penarikan produk atau recall, dan pada faktanya PT Greenfields Indonesia ini tidak terdapat produk yang tidak memenuhi kriteria. 10. Audit internal.
Audit internal ini merupakan audit yang dilakukan oleh tim manajemen halal untuk menilai kesesuaian penerapan SJH di perusahaan dengan persyaratan sertifikasi halal MUI. Audit internal dilakukan secara terjadwal setidaknya 6 bulan sekali atau lebih sering jika diperlukan. Auditor halal internal harus pernah mengikuti pelatihan khas 23.000 persyaratan sertifikasi halal yang dilakukan secara internal atau eksternal. Nah, dilihat dari hasil audit internal, disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab dan tindakan koreksi diperlukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Ini menunjukkan hasil audit internal yang disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 bulan sekali di PT Green Files Indonesia dalam bentuk dokumen persentase kesesuaiannya diperoleh 100%. Poin yang terakhir yaitu kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen ini merupakan kajian yang dilakukan untuk manajemen puncak atau wakilnya dengan tujuan untuk menilai efektivitas penerapan SJH. Kaji ulang manajemen dilakukan secara terjadwal setidaknya 1 tahun sekali dan dihadiri oleh manajemen puncak. Kaji ulang manajemen disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab, tindak lanjut hasil evaluasi sudah ditetapkan batas waktu, tindak lanjut hasil evaluasi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan hasil kaji ulang manajemen, kemudian dilakukan identifikasi penyebab kelemahan dan tindak lanjut. Dan ketersediaan bukti pelaksanaan kaji ulang manajemen diperoleh persentase kesesuaian sebesar 100% di PT Green Files Indonesia. Nah, itu dia penjelasan 11 dari kriteria sistem jaminan halal di PT Green Files Indonesia yang telah sesuai dengan pedoman pemenuhan kriteria sistem jaminan halal di industri pengolahan khas 23.011 LPPOM MUI 2018. Secara keseluruhan, persentase yang diperoleh sebesar 97,2%. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem jaminan halal pada produk susu di PT Green Files Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.